Di sudut bumi yang terpencil, di antara hamparan es yang tak berujung dan langit yang seakan membentang tanpa batas, berdiri Greenland, sebuah pulau dengan keindahan yang luar biasa dan kekayaan alam yang belum sepenuhnya terjamah. Akan tapi, di balik pesonanya yang memikat, Greenland juga menjadi medan pertempuran geopolitik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Bagi mereka yang pernah menginjakan kaki di Greenland, ada satu kesan yang sulit dilupakan, betapa kecilnya manusia di hadapan alam yang begitu megah. Gletser raksasa yang bergerak perlahan, fjord-fjord yang memotong daratan dengan tajam, serta gunung-gunung es yang mengapung anggun di lautan Arktik, semua membentuk lanskap yang hampir tidak nyata. Gunung es adalah salah satu pemandangan paling ikonik di Greenland. Gumpalan es raksasa ini, yang kadang tingginya menyamai gedung-gedung pencakar langit, hanyalah sebagian kecil dari lapisan es Greenland yang luas. Akan tapi, di balik keindahannya, ada ancaman yang terus mengintai. Es di Greenland terus mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Menurut laporan terbaru dalam Journal of Geophysical Research Letters, Greenland kehilangan sekitar 110 juta ton es setiap tahunnya, setara dengan ukuran ribuan kolam renang Olimpiade. Perubahan iklim akibat aktivitas manusia diduga menjadi penyebab utama fenomena ini. Dampak dari mencairnya es ini tidak hanya dirasakan di Greenland. Permukaan laut yang terus naik mengancam wilayah pesisir di seluruh dunia, dari kota-kota besar seperti New York dan Jakarta, hingga pulau-pulau kecil di Pasifik yang berisiko tenggelam. Bagi masyarakat Inuit yang telah hidup di Greenland selama ribuan tahun, perubahan ini juga mengancam cara hidup tradisional mereka yang bergantung pada perburuan dan perikanan. Di tengah ancaman perubahan iklim, Greenland kini menjadi sorotan dunia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengungkapkan keinginannya untuk menguasai pulau ini. Pada 6 Januari 2025, Trump menulis di media sosialnya, Greenland adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika, dan ketika, itu menjadi bagian dari negara kita. Bukan kali pertama Trump mengutarakan niatnya. Pada 2019, ia sempat mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark, tetapi ditolak mentah-mentah. Kini, dengan semakin besarnya kepentingan strategis dan ekonomi yang terkait dengan pulau ini, Amerika Serikat tampaknya semakin serius mempertimbangkan berbagai cara untuk mendapatkan Greenland, baik melalui tekanan ekonomi maupun kehadiran militer yang lebih kuat. Greenland bukan sekadar hamparan es yang beku. Secara geografis, pulau ini berada di posisi strategis antara Amerika Serikat Utara dan Eropa, menjadikannya lokasi penting bagi sistem pertahanan dan peringatan dini rudal balistik AS. Saat ini, Amerika Serikat telah memiliki pangkalan militer di Pitufik, tetapi ingin memperluas pengaruhnya lebih jauh. Selain aspek militer, Greenland juga memiliki sumber daya alam yang sangat berharga. Pulau ini menyimpan 25 dari 34 mineral yang dianggap sebagai bahan baku penting oleh Komisi Eropa, termasuk grafit, litium, serta elemen tanah jarang yang digunakan dalam produksi kendaraan listrik dan turbin angin. Akan tapi, meskipun Greenland kaya akan sumber daya, eksploitasi mineral di sana masih terbatas. Pemerintah Greenland telah melarang ekstraksi minyak dan gas alam demi melindungi lingkungan, sementara pertambangan masih terhambat oleh regulasi dan penolakan masyarakat adat. Para penduduk Greenland, terutama dari komunitas Inuit, khawatir bahwa eksploitasi sumber daya yang terlalu masif akan mengancam ekosistem yang telah mereka andalkan selama berabad-abad. Selain itu, mereka juga tidak ingin menjadi alat bagi negara-negara besar dalam persaingan geopolitik yang semakin memanas. Persaingan global untuk menguasai sumber daya Greenland semakin ketat. China, yang saat ini mendominasi pasar pertambangan dan pengolahan mineral langka, juga menunjukkan minatnya terhadap Greenland. Beijing memiliki kepentingan besar dalam mengamankan pasokan mineral strategis,
Mengingat negeri tirai bambu ini mengendalikan sekitar 60% ekstraksi dan 85% pengolahan mineral langka dunia. Kehadiran Cina di Greenland memang masih terbatas, tetapi perusahaan-perusahaan pertambangan dari Australia yang didukung oleh modal Cina telah mulai melakukan eksplorasi di sana. Ini menjadi perhatian bagi negara-negara Barat yang khawatir akan semakin kuatnya cengkeraman Cina terhadap industri mineral global. Selain itu, beberapa analis berpendapat bahwa jika Amerika Serikat tidak segera bertindak, maka Cina dapat semakin memperkuat posisinya di kawasan Arktik. Ini dapat mengubah dinamika global dan menantang dominasi Barat dalam ekonomi dan militer. Greenland telah menjadi bagian dari Denmark selama lebih dari 600 tahun. Akan tapi, sejak diberikan otonomi pada 2009, wacana kemerdekaan semakin menguat. Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, yang menjadi salah satu penggerak utama kemerdekaan, menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh Denmark atau Amerika Serikat. Akan tapi, ada dilema besar. Jika Greenland merdeka, mereka harus menemukan cara untuk menopang ekonominya sendiri. Saat ini, sekitar 50% anggaran publik Greenland masih bergantung pada subsidi dari Denmark. Dengan perekonomian yang masih bertumpu pada perikanan, tantangan besar menanti jika Greenland memilih untuk lepas dari Denmark. Beberapa ahli berpendapat bahwa Greenland bisa mengambil jalan tengah dengan membentuk asosiasi bebas dengan Amerika, seperti yang dilakukan negara-negara Kepulauan Pasifik seperti Kepulauan Marshall dan Palau. Akan tapi, keputusan ini bukan hal yang mudah dan akan membutuhkan pertimbangan panjang. Bukan kali pertama Amerika Serikat mencoba membeli Greenland. Pada 1946, Presiden Harry Truman pernah menawarkan $100 juta dalam bentuk emas kepada Denmark untuk membeli pulau ini, tetapi tawaran itu ditolak. Kini, sejarah seolah berulang, tetapi dalam konteks yang lebih kompleks dan penuh intrik geopolitik. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya. Akankah Amerika Serikat benar-benar berupaya menguasai Greenland? Mampukah Denmark mempertahankan pengaruhnya? Dan yang paling penting, apa yang akan dipilih oleh rakyat Greenland sendiri? Satu hal yang pasti, Greenland bukan sekadar pulau es. Ia adalah medan pertempuran kepentingan global yang akan menentukan keseimbangan kekuatan dunia di masa depan.